Jangan sampai tergiur sama iming-iming kamera flagship sensor XMAT dengan tele 50 megapiksel, ketahanan bodi Kunlun Glass berstandar IP69, dan juga fast charging GAHAR 100 watt supercharge. Abang wajib sadar kalau Huawei Pura 90S Pro ini menyematkan port USB Type-C jadul 2.0. Tonton video ini sampai habis biar uang belasan juta abang enggak melayang sia-sia. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Huawei Pura 90S Pro yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama ini berbekal sektor kamera fotografi XMAT super mewah. Ini daya tarik utamanya. Setup kamera utamanya membawa sensor 50 megapiksel dengan fitur OIS yang bisa menyesuaikan bukaan lensa secara spesifik. Dipadukan dengan lensa telefoto 50 megapiksel dengan zoom optik 4 kali, fitur OIS, dan juga ultrawide 12,5 megapiksel. Hasil foto XMAT-nya luar biasa tajam, akurasi warnanya sangat presisi berkat dukungan color spectrum sensor, dan juga untuk perekaman video yang sanggup hingga format 4K 60 fps yang mulus banget. Sementara untuk kelebihan yang nomor 2 ini berbekal baterai badak 6000 mAh dengan fitur fast charging 100 watt. Meskipun profil bodinya tergolong lumayan ramping di ketebalan 8,2 mm, Huawei nekat menyempatkan kualitas baterai Monster 6000 mAh. Buat pemakaian intensif seharian sampai 2 hari dijamin tahan lama. Pengisian dayanya juga super ngebut berkat 100 watt melalui supercharge, plus udah didukung dengan 50 watt melalui nirkabel, 5 watt reverse charging buat ngecas TVS atau smartwatch yang abang miliki. Beralih ke kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal layar OLED LTPO yang tangguh berbalut Kunlun Glass. Segi visualnya tampil memanjakan mata abang berkat panel OLED 6,6 inci Full HD Plus dengan refresh 120Hz LTPO berkecepatan 460 ppi yang hemat daya tapi tetap responsif dengan touch samping rate 300Hz. Tampilan layarnya tidak cuma mulus dan tajam di bawah sinar terik matahari langsung, tapi juga super tangguh berkat perlindungan Kunlun Glass serta sertifikasi ketahanan air dan juga debu berkat IP68 ditambah IP69. Sementara untuk kelebihan yang nomor 4 jadi berbekal performa Kirin 9030S. Ditengahi dengan chipset Kirin 9030S dengan fabrikasi 5 nanometer dengan GPU Maleon 935F yang dipadukan dengan RAM super kencang LPDDR5X 12GB dengan media penyimpanan UFS 4.0 luas 512GB. Kombinasi ini dijamin sanggup melibas multitasking berat, editing video pendek hingga gaming harian tanpa gejala patah-patah. Untuk kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal konektivitas canggih dan juga fitur penunjang yang sangat lengkap. Fitur pendukung kenyamanannya sudah sangat royal, mulai dari dukungan jaringan 5G Indonesia, dukungan jaringan Wi-Fi 7 super cepat, Bluetooth 6.0, fitur eSIM, Air Blaster remote buat kontrol AC maupun TV, hingga teknologi Neuralink E2.0 dan sistem GPS quad band yang sangat presisi buat navigasi jalanan. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal desain flagship premium banyak pilihan warna. Kualitas bangunannya terkesan super mewah dengan paduan bodi kaca dan juga frame aluminium yang kokoh. Tampilannya makin estetik dan juga beda dari HP pasaran berkat pilihan warna yang segar, yang unik seperti guava soda, orange soda, coconut white, hingga mulberry black. Tapi jangan senang dulu. Di balik 6 kelebihan yang ditawarkan, berikut adalah 3 kekurangan yang wajib abang perhatikan. Kekurangan yang pertama yakni port USB-nya masih menggunakan standar USB 2.0. Sangat disayangkan, HP flagship kelas atas seharga 17 jutaan masih dibekali dengan port USB tipe C berkecepatan USB 2.0. Buat abang yang suka memindahkan file foto ataupun video 4K berukuran besar, pemrosesan transfer datanya bakal terasa lebih lambat dan juga cukup menyita waktu. Kekurangan yang nomor 2 yakni fingerprint scanner masih berada di samping bodi. Di saat HP kelas menengah bawah seharga 2-3 jutaan sudah banyak mengadopsi sensor in-display fingerprint atau titik jari di dalam layar, HP mahal berpanel OLED LTPO tingkat tinggi ini justru meletakkan sensor pemindai jari di tombol power ataupun samping. Rasanya agak kurang greget buat ukuran HP dengan harga belasan jutaan. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni ekosistem HMS tanpa Google Native ataupun GMS. Walaupun sudah berjalan di OS Android 16 paling anyar, namun HP Huawei ini tetap mengandalkan Huawei Mobile Service atau HMS. Walaupun ada alternatif penyesuaian seperti MicroG ataupun aplikasi galeri yang makin lengkap, buat abang yang ketergantungan penuh sama ekosistem Google murni, pasti bakal merasakan ribet dan butuh penyesuaian dari awal.
Jadi kesimpulannya, kalau abang nyari HP flagship dengan kualitas fotografi XMAT papan atas, baterai paling awet di kelasnya, bodi super tangguh berkat Kunlun Glass dan juga desain yang beda dari kebanyakan HP di pasaran, Huawei Pura 90S Pro ini jelas punya daya pikat yang luar biasa. Tapi kalau abang butuh port kabel transfer data yang makin cepat, pengen in-display fingerprint modern, dan tidak mau pusing adaptasi tanpa Google native, abang bakal ngerasa rugi kalau nekat beli pas rilis resminya nanti. Semua balik lagi ke kebutuhan dan isi dompet abang. Menurut abang sendiri, apakah harga 17 jutaan ini apakah worth it buat dibeli? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.